Saya mau mulai dengan, ada yang tahu Mulyono nggak? Tahu ya? Nah, tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes kebangsaan ya mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian rupa sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk gelombang besar orang-orang gak beres. Ya, orangnya dibuang, institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat, bukan sekedar rusak. Padahal institusinya itu yang baik, telah melahirkan satu sistem yang baik di KPK itu, sehingga orang yang nggak benar masuk KPK itu tertahan niat-niat buruknya. Saya punya pengalaman personal nih Mas Ikra. Waktu saya di Komisi Yudisial, saya mencari kepala biro investigasi Mas Ikra. Kepala biro investigasi itu jadi intelnya, bareskrimnya Kaela. Saya butuh syarat dari dua institusi yang penting ini, kejaksaan atau kepolisian. Kepolisian saya singkirin, nggak bakal ketemu nih. Lalu ada rekomendasi dari Pak Busro, ada nama X, itu baik waktu dia di KPK. Oke. Ternyata dia sudah dinas di Pengadilan Kejaksaan Tinggi Lampung. Saya ke Lampung, saya temuin dia dan dia bersedia. Seminggu kemudian dia datang ke kantor saya dan mengatakan, Pak Parman, saya minta maaf, saya cabut keinginan saya, kesungguhan saya, kesediaan saya menjadi kepala biro meskipun saya naik pangkat. Loh kenapa? Kan Jaksa Agung Pak Basri Arif waktu itu sudah oke, saya sudah minta izin Pak Basri, Anda udah diizinkan. Bukan itu masalahnya. Saya tahu betul Pak Parman butuh standar tinggi, orang standar tinggi. Saya bukan Mr. X yang dulu ketika saya di KPK. Saya kembali ke induk semang saya dan saya kembali seperti yang dulu. Kok bisa begitu? KPK membuat dia terjaga. Saya tanya, apa hebatnya KPK sehingga Anda terjaga? Satu, rewardnya besar. Yang kedua, sistem kontrolnya ketat. Kami ini saling sadap antar penyidik. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, penyidik lain tahu. Di KPK itu CCTV-nya semua sudut ada, kecuali kamar mandi. Di luar itu CCTV di mana-mana. Jadi saya ingat anekdot yang ke WA itu, enak zaman Pak Harto. Bawa uang 100 bisa beli minyak, bisa bawa telur, bisa bawa rokok, bisa bawa bawang goreng, seterusnya. Sekarang susah, bawa uang 100 nggak bisa dapat apa-apa masuk Indomaret. Kenapa? Ada CCTV. Nah problemnya di kita ini berusaha untuk ditemukan orang buruk hidup dalam sistem yang buruk. Jadi inilah yang terjadi di KPK. Ini pula yang terjadi sebagian di MK hingga remuk beberapa putusannya. Dan ini yang terjadi di Mahkamah Agung. Saya 5 tahun ngurusin hakim Mas Ikra. 5 tahun dan berantem terus dengan Mahkamah Agung sampai saya dilaporkan ke polisi. Jadi saya pernah jadi tersangka Mas. Enak juga jadi tersangka itu ternyata. Ditersangkakan karena saya mengatakan waktu itu Sarpin telah melanggar kode etik pedoman perilaku sebagai hakim. Ketika dia memutuskan Budi Gunawan lepas dari status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya lalu bilang, Sarpin telah melanggar hukum acara dan kode etik. Dan saya sanksi dia non palu 2 tahun Mas. Ngamuk dia. Dia lapor ke Bareskrim, rupanya sudah ada cincai-cincai antara Bareskrim dengan dia, sehingga saya ditersangkakan. Jadi saya nikmati 2 tahun sebagai tersangka. Mahkamah Agung itu setiap kita berusaha untuk membenahinya, resistensinya kuat sekali. Tidak boleh parkir di Malioboro, tidak boleh menyeberang sembarangan, kaki 5 tidak boleh ada di Malioboro. Di luar dugaan saya Mas Ikrar, yang protes itu pertama polisi Pak, diam-diam.
yang kedua Satpol PP, yang ketiga pedagang dan tukang parkir, yang keempat copet. Copet, preman datang. Saya berpikir, kenapa? Justru dengan keruwetan itulah kami bisa mendapatkan sesuatu. Polisi dapat, Satpol PP dapat, tukang parkir bisa memalak parkir semaunya, 2.000 dia terima, 5.000 masuk, 10.000 nggak susuk. Jadi sampai kapanpun republik ini akan dilanda korupsi kalau good man and good system tidak dibangun. Dah. Sampai kapanpun saya ngomong begini dengan Ketua Mahkamah Agung. Sampai kapanpun Mahkamah Agung itu akan terjadi korupsi, manipulasi, suap hakim. Kalau sistemnya nggak dibangun, orang baiknya tidak direkrut. Nah, saya pernah rekrut Hakim Agung selama 5 tahun, susah sekali, masih keras cari orang baik. Susah bener. Ada aja catatannya. Jadi apa kerja DPR? Kalau begitu, ya nggak tahu. Kongko-kongko aja kali. Kalau tanya sama Jokowi, jangan tanya saya. Masih kerat paham sekali, ada 2 jenis undang-undang di DPR itu. Undang-undang air mata dan undang-undang mata air. Kalau undang-undang perkawinan itu air mata itu. Nggak banyak orang penting itu. Undang-undang kewarganegaraan, itu air mata itu. Tapi kalau undang-undang perbankan, undang-undang perpajakan, undang-undang tambang, itu mata air. Paham ya? Nah, kita pernah punya hakim-hakim baik di sini. Pernah punya polisi baik. Namanya Pak Hugeng. Satu, dan itu satu-satunya. Setelah itu saya nggak punya referensi. Nah, itu kata Gus Dur. Gus Dur itu ada 3 polisi yang nggak bisa disuap. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Nah, kita pernah punya hakim. Kalau hakim ini agak lebih banyak orangnya. Kita pernah punya Bismar Siregar. Kita pernah Adi Andoyo Sucipto. Kita pernah Artijo Alcosta. Ada hitung lah, agak berhitung lah, banyak lah. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang sangat menjunjung tinggi etika. Jadi kalau adik-adik pengen jadi hakim, kalau ada anak fakultas hukum, Anda siap menjadi insan kesepian. Nah, masih ada hakim-hakim yang seperti ini. Jaksa adalah, tapi juga nggak banyak. Saya bisa mengingat ada Baharudin Lopa. Tapi sebelum Baharudin Lopa saya nggak punya referensi.